Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah adalah satu sunnah. Rasulullah mensabdakan, an-nikahu sunati man roghiba'an sunati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, orang yang benci terhadap pernikahan, maka dia bukan golonganku. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Sebab kalau senang menikah nanti buka cabang di mana-mana, mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain bodi. Masalahnya pernikahan akan menjadikan lembaga tersendiri di mana nanti anak akan tercabut hak, kewajiban, hierarkinya dari tadinya baktinya kepada orang tua, maka nanti berpindah kepada suami. Maka yang sulit bagi seorang suami adalah mengambil hak dan kewajiban. Disitulah nanti laki-laki menjadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi penanggung jawab, menjadi pemimpin, pengayom, pelindung, pemberi nafkah, menentukan surga nerakanya, bagaimana membawa anggota keluarganya ke surga. Maka harus diatur betul kalau sudah nikah, bagaimana lembaga keluarga terpisah dengan orang tua dan mertua. Karena persoalan gesekan ini sering menjadikan bukan karena tidak baik, tetapi ada miskomunikasi. Apalagi kalau sudah punya anak. Kadang anak-anak bukan menjadi anak orang tuanya, malah jadi anak simbahnya. Orang tuanya maunya ke bawah kemana, tetapi dasar simbah itu seksi tambah. Makanya kadang-kadang apapun dituruti demi cucunya. Ini anak simbahnya apa anak orang tuanya? Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti yang tanggung jawab di akhirat itu bukan simbahnya, tapi orang tuanya. Sampai dikatakan anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Udi Nyali, Gadoloco, Sunda Empire sangat tergantung oleh orang tuanya, bukan oleh oma opanya, bukan oleh kakek dan neneknya. Ini menunjukkan betapa seorang yang sudah berkeluarga harus membuat satu unit, di mana unit itu nanti akan berpisah dengan keluarga. Maka idealnya pernikahan harus menghasilkan satu unit rumah tangga yang dapurnya berpisah. Bagaimana kalau belum mampu satu rumah, dua dapur? Nggak apa-apa, karena satu dapur itu mudah ada gesekan. Berapa banyak orang karena mertua, karena menantu, menjadi putus hubungan yang luar biasa. Ada riwayat dulu seorang sahabat susah meninggal karena apa? Ternyata salah yang diberikan. Harusnya kepada istrinya, keliru kepada orang tuanya. Ditarik kembali. Maka Alqamah ini mengalami penderitaan yang luar biasa di akhir hayatnya untuk sakaratul mautnya. Karena apa? Karena masih bercampur. Kalau itu mohon maaf terpisah, insya Allah itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena di situ nanti jelas. Karena kadang-kadang hal yang maksudnya tidak begitu menjadi yang berbeda. Belum lagi pentingnya musyawarah dalam keluarga. Musyawarah keluarga itu ketentuan antara suami dan istri, bukan pada orang tuanya. Maka nanti kompromi ini penting suami istri tanpa ada intervensi. Suami pengennya beli mobil, istri ya pengen beli mobil. Suami pengen hitam, istri pengen putih. Ya beli dua, gitu aja susah. Nggak mampu beli satu, separuh dicat hitam, separuh dicat putih. Tapi itu kalau satu keluarga enak. Tapi kalau ada intervensi mertua, pengennya hijau lagi, maka terpaksa harus dicat merah, kuning, hijau kayak traffic light. Nah, maka disinilah pentingnya satu unit supaya nanti tidak ada saling gesekan di antara mertua, orang tua, menantu, dan anaknya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya itu kan apa ya? Menghindar gitu loh dari mertua saya. Kenapa? Setiap hari itu tuh ya nggak setiap hari, pokoknya kalau misalnya ketemu itu pasti selalu menanyakan kapan cucunya kayak gitu loh. Sedangkan kan saya sama suami ya sudah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Nah, berdosakah saya ketika saya itu menghindari mertua saya karena saya trauma ditanyain kapan punya momongan, kapan cucunya dan sebagainya, sampai mertua saya itu tuh
nyuruh saya sama suami tes kesehatan dan sebagainya kayak gitu. Seboleh itukah mertua saya untuk turut ikut campur Pak Ustadz? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, tolong Insya Allah. Ini permasalahan yang orang yang ke-762 orang yang tanya ke saya tentang bagaimana intervensi mertua. Anak itu memang betul-betul sesuatu yang mengikat hubungan suami istri karena memang tujuan nikah adalah untuk regenerasi. Wah, repot banget punya anak banyak. Lebih repot kalau kamu nggak punya anak. Karena anak memang mengikat. Tetapi yang penting adalah usaha maksimal. Toh kebahagiaan keluarga bukan hanya karena anak. Yang penting adalah wa'asiruna bil ma'ruf. Bagi para mertua, bagi para orang tua, pahami bahwa anak itu kuasa Allah. Robbi habli minas solihin. Ini doa dalam surat As-Saffat ayat 100. Yang penting Anda tetap doa, tetap ikhtiar. Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin. Jadi anak ini kuasa Allah. Yang paling penting pahamkan kepada orang tua, pahamkan mertua, kita sudah usaha, anak ini kuasa Allah dan ini bagian dari takdir Allah. Mungkin Allah belum siap. Yang penting Allah tahu kalau kita belum siap. Nanti ada beberapa cara, nanti japri sama saya. Artinya apa? Untuk menikah ini mungkin dengan mupu. Mupu itu ngambil adopsi supaya ini. Mungkin dengan cara usaha 3. 1 kekuatan ilmiah, 2 kekuatan alamiah, 3 kekuatan ilahiyah. Ilmiah cari dokter, cari fisioterapi. Alamiah tidak hanya di apotek, tapi penyubur-penyubur. Entah dari ginseng, apa itu sada, rumput Fatimah, segala macam. Yang kedua kekuatan ilahiyah. Terus berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Sekali lagi, kehidupan orang yang sudah menikah idealnya menjadi satu unit rumah tangga. Jangan lagi ada intervensi dengan orang tua dan mertua supaya nanti berjalan sesuai dengan bagaimana tanggung jawab di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.